Kasus Hanania Travel kembali menyita perhatian publik. Namun, kali ini bukan hanya soal ribuan calon jemaah yang gagal berangkat umrah atau kerugian yang disebut mencapai 12 miliar rupiah. Ada satu hal yang membuat banyak orang bertanya-tanya, mengapa influencer Keanu Angelo yang namanya ikut terseret dalam kasus ini justru memilih datang ke polisi, membuka data pribadinya, bahkan menggandeng anggota DPR RI untuk ikut mengawal para korban? Apa yang sebenarnya terjadi? Nama Hanania Travel sebelumnya dikenal cukup aktif menggandeng sejumlah figur publik untuk mempromosikan layanan perjalanan umrah mereka. Salah satu yang pernah bekerja sama adalah Keanu Angelo. Pada tahun 2024 lalu, Keanu berangkat umrah bersama sejumlah influencer lain dalam program yang diselenggarakan Hanania Travel. Saat itu, perusahaan tersebut masih terlihat berjalan normal dan memiliki reputasi yang cukup baik di mata publik. Menurut pengakuan Keanu, sebelum menerima kerjasama tersebut, dirinya tidak langsung menyetujui begitu saja. Ia mengaku sempat melakukan pengecekan terhadap legalitas perusahaan, termasuk status perizinan dan rekam jejak operasionalnya. Dari hasil pengecekan yang ia lakukan saat itu, Hanania Travel disebut terdaftar secara resmi, memiliki izin yang berlaku, serta berada dalam pengawasan Kementerian Agama. Karena itulah, Keanu mengaku tidak melihat adanya tanda-tanda masalah ketika menerima kerja sama tersebut. Namun, situasi berubah drastis ketika kasus Hanania Travel mulai mencuat ke publik pada tahun 2026. Ribuan calon jemaah dilaporkan gagal berangkat. Keluhan demi keluhan bermunculan. Hingga akhirnya aparat penegak hukum melakukan penyelidikan dan memanggil sejumlah pihak yang pernah memiliki hubungan kerjasama dengan perusahaan tersebut, termasuk para influencer yang pernah ikut mempromosikannya. Keanu menjadi salah satu saksi yang dipanggil. Menariknya, ia tidak memilih menghindar ataupun menunggu situasi mereda. Ia justru langsung memenuhi panggilan penyidik dan membawa sejumlah dokumen untuk membantu proses pemeriksaan. Dalam keterangannya, Keanu menjelaskan bahwa kerjasama yang ia lakukan bukan berupa promosi berbayar dengan aliran dana langsung ke rekening pribadinya. Menurutnya, kerjasama tersebut berbentuk barter layanan perjalanan umrah. Untuk memperkuat keterangannya, Keanu bahkan menyerahkan dokumen pendukung, termasuk data transaksi keuangan pada periode terkait. Ia mengaku ingin bersikap terbuka agar seluruh fakta dapat terungkap secara jelas. Dalam pemeriksaan tersebut, Keanu disebut menjawab puluhan pertanyaan yang berkaitan dengan awal kerjasama, bentuk promosi, hingga komunikasi yang pernah dilakukan dengan pihak perusahaan. Terus awal kerjasamanya gimana, kontraknya seperti apa. Aku jelasin di dalam bahwa aku dalam kerjasama sama Hanania tuh aku nggak menerima uang endorsement sama sekali. Aku tuh kerjasamanya barter. Jadi mereka berangkatkan aku promoin testimoni aku, pengalaman aku selama di sana. Aku juga bawa rekening koran aku, periode bulan aku berangkat yaitu 2 tahun yang lalu, bulan Agustus dan 1 bulan sebelumnya, 1 bulan setelahnya, bahwa aku nggak menerima aliran dana apapun dari PT Hanania. Namun yang paling menyita perhatian publik justru terjadi setelah pemeriksaan selesai. Alih-alih menjaga jarak dari kasus yang sedang ramai diperbincangkan, Keanu malah mengambil langkah yang tidak biasa. Ia mendatangi anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, bersama tim kuasa hukumnya. Tujuannya bukan untuk membela diri, melainkan untuk meminta bantuan agar nasib para korban Hanania Travel bisa ikut dikawal. Keanu mengaku prihatin melihat banyak calon jemaah yang telah menabung dan mempersiapkan diri untuk beribadah. Namun akhirnya menghadapi situasi yang tidak mereka harapkan. Langkah tersebut mendapat respons positif. Rieke Diah Pitaloka kemudian membuka jalur komunikasi dan pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan agar proses penanganan dapat terus dipantau. Tadi dari mana? Dari itu Polda, BAP jadi yang saksi. Itu yang saksi Hanania. Hanania. Bukan kontrak biasa kan?
Kontrak biasa, kontraknya juga aku udah 2 tahun lalu berangkatnya. Setelah aku berangkat juga semua baik-baik aja. Sebelum aku berangkat dia juga punya track record yang baik. Dia terdaftar nggak sih? Terdaftar, dia sudah Resmi. legal, perusahaannya legit, resmi, terakreditasi B di Kementerian Agama, juga sudah diawasi oleh Kementerian Agama. Kan kita barter, aku nggak ada aliran dana sama sekali. Aku ngerasa sebagai investor aku udah cukup memeriksa usaha ini. Kamu sendiri udah bayar dengan jasamu, nggak gretongan lah Iya, sebenarnya. gratisan. Tapi Ki, kamu tetap harus bantu. Ibu lagi merjuangin supaya korban ini dibalikin semua kerugian. Iya, aku kooperatif banget. Aku hari pertama dipanggil, aku langsung datang. Aku benar-benar langsung bawa alat bukti, senjata hukum, biar kasus Fakta ini. hukumnya jelas lah ya. Aku benar-benar datang untuk menerangkan biar kasus ini bisa terang benderang gitu. Aduh, aku udah khawatir banget. Aku juga khawatir, apalagi aku dengar itu banyak ibu-ibu yang gagal berangkat. Aku keingetan mama. Kamu jantan banget, aku bangga banget Karena sekarang kamu udah merasa- jantan. Karena aku ngerasa, karena aku juga berkontribusi mempromosikan, walaupun memang aku sudah memeriksa travel yang aku promoin ini. Makanya abis itu dia dapat Rekor rekor muri. muri, ngeberangkatin orang paling banyak. Kalau aku nih, aku nggak mau cuma dibalikinnya 20%, 30%, nggak bisa. Itu uang jamaah lo harus balikin. Ini bukan travel wisata biasa loh. Ini orang mau ibadah dimainin kayak begini. Insya Allah, mohon doanya Indonesia, kita berjuang. Justice for korban travel Hanania, usut tuntas kasus travel Hanania, kembalikan kerugian korban, kembalikan dokumen korban. Terima kasih Indonesia, terus bersuara, terus kawal. Janji ikut bantu kawal ya. Insya Allah. Insya Allah kita berjuang. Terima kasih untuk semua lawyer. Sementara itu, penyelidikan terhadap kasus Hanania Travel masih terus berjalan. Berdasarkan data yang beredar, sekitar 1.500 calon jemaah dilaporkan gagal berangkat pada tahun 2026 dengan nilai kerugian yang diperkirakan mencapai 12 miliar rupiah. Kasus ini pun memunculkan banyak pertanyaan mengenai pengawasan industri perjalanan umrah di Indonesia. Sejumlah pihak menilai perlunya sistem pengawasan yang lebih terintegrasi agar potensi masalah dapat terdeteksi lebih cepat sebelum masyarakat mengalami kerugian. Di sisi lain, kasus ini juga menjadi pelajaran penting bagi dunia influencer marketing. Popularitas figur publik memang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sebuah produk atau layanan. Namun peristiwa ini menunjukkan bahwa kondisi sebuah perusahaan dapat berubah dari waktu ke waktu. Meskipun sebelumnya memiliki legalitas dan rekam jejak yang baik, kini proses hukum masih berlangsung. Para korban berharap hak mereka bisa kembali diperjuangkan. Dan di tengah derasnya sorotan publik, langkah Keanu yang memilih hadir sebagai saksi sekaligus ikut menyuarakan kepentingan korban menjadi salah satu sisi yang paling banyak diperbincangkan. Menurut kalian, apakah langkah yang dilakukan Keanu sudah tepat? Dan apakah kasus seperti ini bisa menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pengawasan perjalanan umrah di Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.